Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Minggu tanggal 5 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa pergerakan indeks dolar untuk minggu depan, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan tren kecenderungan memang masih tren besar adalah turun. Tapi menariknya di minggu kemarin ada terjadi comeback untuk pergerakan indeks dolar setelah pasca terjadinya breakout di bawah low weekly dan key supportnya yaitu di 101.297. Tapi penurunan tersebut tidak cukup lama, hanya satu hari. Di hari Jumat terjadi kenaikan yang cukup signifikan membentuk pergerakan impulsif bullish yang cukup besar. Tentunya ini adalah buy momentum yang sangat kuat pada indeks dolar, terjadi penguatan hingga menyentuh area 102.99 dolar, hampir 103 kembalinya menguatnya indeks dolar. Apakah ini akan menjadi suatu tanda akan terjadinya bullish tapi sifatnya hanya koreksi, karena ada area-area yang harus di breakout ya tentunya. Tapi yang perlu kita perhatikan adanya penguatan ini secara teknikal, memang kita melihatnya body daripada pergerakan indeks dolar itu semakin mengecil. Dan yang terakhir ada long legs doji, dan tentunya di minggu kemarin sudah ada konfirmasi impulsif yang sangat kuat berhasil breakout sekali lagi wilayah high weekly yaitu 102.428 yang terjadi high tertinggi di minggu sebelumnya, yang saat ini menjadi area resisten dan low-nya menjadi area support. Menurut saya dengan adanya dolongan buyer momentum yang sangat kuat ini kan ya karena satu hal, news minggu kemarin khususnya hari Jumat terjadi penguatan yang cukup signifikan, salah satunya unemployment rate ya, dimana datanya turun 3,4% ya, terendah sejak tahun 1969. Tentunya hal ini yang menjadikan pendorong pendorong indeks dolar untuk terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Serta data non-farm payroll juga naik sebesar 517.000 dan didukung jam 10 itu ada service PMI ya. Ini juga ada kenaikan sebesar 55,2%. Hal tersebut memperkuat indeks dolar, terjadi kekuatan dia bullish momentum yang sangat kuat hingga saat ini close di atas 102.992. Dan menurut saya untuk minggu depan akan berlanjut naik. Tentunya saya memiliki target ya, yaitu wilayah yang akan kita targetkan itu berkisaran antara, saya melihatnya posisi ini ya, di kisaran area resisten dan area yang menjadikan low monthly. Tentunya itu akan menjadikan fokus kita. Sebentar saya turunin sedikit. Ini yang akan saya jadikan momentum target untuk minggu depan ya. Target weekly berkisaran area ini. Jadi teman-teman jika mana nanti indeks dolar menguat sampai dengan area 103.39 sampai dengan 103.922, maka hal ini yang wajib kita pantau di time frame yang lebih kecil. Apakah ada pembentukan pattern ya di area tersebut yang mendorong pergerakan indeks dolar kembali melemah. Oke. Tapi tentunya minggu depan saya masih melihatnya indeks dolar akan berlanjut naik. Dan yang perlu dihati-hati juga ada minggu depan juga si Jeremy Powell ya, yang akan pidato juga, nanti akan saya sampaikan di analisa news untuk minggu depan. Oke, sekarang kita berlanjut dulu di time frame daily. Kita lihat secara daily di sini mother bar, ada inside bar ya, kemarin sudah saya sampaikan juga. Tapi ternyata dari inside bar ini didukung oleh impulsif bullish, maka membentuk sebuah pergerakan 3 inside up ya tentunya. Dan Anda bisa lihat ini ada area drop base drop yang saya tandain ya di area ini. Maka ini juga akan menjadikan titik pemantauan untuk khususnya di hari Senin di pergerakan indeks dolar itu sendiri. Apakah dengan area drop base drop ini akan menunjukkan potensi
minimal koreksi, setelah itu dia akan melanjutkan kenaikan karena area target weekly yang sudah saya gambarkan di sini di kisaran 103.39 sampai dengan 103.92 berdekatan dengan EMA 50. Tentunya ini akan menjadikan target penguatan kembali. Dengan harapan saya minimal pergerakan indeks dolar biasanya kalau terjadi impulsif maka akan terjadi pergerakan korektif, baik itu wave ABC ataupun membentuk sebuah chart pattern, baik itu bullish flag ataupun chart pattern rising wedge ataupun falling wedge. Nanti kita akan lihat ya kondisi pergerakan di time frame yang lebih kecil. Tentunya di daily impulsif ini yang memberikan dorongan buyer momentum yang cukup kuat, yang sudah berhasil break di atas key resistennya di area sini yang terjadi rejection berkali-kali, berhasil di breakout dan close jauh di atas resisten sebelumnya yaitu 102.899. Oke. Sekarang kita lihat momentum di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam ada potensi ya koreksi menurut saya. Ada potensi koreksi, yaitu hal yang perlu kita pantau adalah wilayah ini key resisten ya. Sebentar ini akan saya hapus dulu beberapa area supportnya sebentar. Karena saya akan menandain ada perubahannya di sini. Ini saya hapus, ini saya hapus ya, karena saya melihatnya nantinya minimal akan terkoreksi. Kita pantau nanti ya wilayah area key resisten yang menjadi area support ya, area key supportnya yang telah terjadi breakout minimal bisa koreksi di area tersebut. Dan di sini juga ada area order block yang harus saya tandain juga untuk mengingatkan jika mana koreksinya cukup dalam maka dia bisa bergerak di wilayah ini. Oke, tapi tentunya dengan terjadinya kenaikan di hari Jumat kemarin ini akan melanjutkan posisi pergerakan indeks dolar, pastinya akan melanjutkan kenaikan yang cukup signifikan ya. Dari gambaran kacamata saya seperti itu. Dan setelah terjadinya bullish engulfing, start kenaikan berlanjut di hari Jumat kemarin ya. Ada bullish engulfing time frame 4 jam dan kemudian sempat sudah memberikan faktor level tertingginya ya, yaitu di resisten 102.889 dan terjadi penurunan dan kemudian impulsif bullish berlanjut dan ditutup di candle warna hijau. Artinya volume candle pun sudah semakin ke atas, sudah semakin mengecil ya. Artinya buyer sudah mulai kelelahan dan ini kemungkinan besar menurut saya kalau di pembukaan indeks dolar besok terjadi open gap down di bawah resisten di 102.88899 ya, atau dia akan gap up dan menutup gapnya ya seperti biasanya, seperti hal yang di hari Jumat kemarin sempat terjadi gap down dan kemudian menutup gapnya. Dan ini menurut saya kalau nanti di area sini ada pattern terbentuk seperti ini, ada bearish engulfing, maka akan terjadi koreksi. Koreksi yang pertama yang perlu kita lihat pergerakan indeks dolar adalah wilayah ini, yaitu key supportnya ini yang wajib dipantau besok. Pemantauan wilayah ini, apakah area ini betul-betul akan ada pembentukan pattern terjadi untuk melihat kelanjutan pergerakan indeks dolar terjadi penguatan. Tapi jika mana area tersebut masih bergerak impulsif bearish, maka kecenderungannya akan bergerak turun berlanjut, yaitu mendekati area order block yang ada di bawah. Tentunya ini levelnya ya, sebentar saya tandain dulu untuk level tersebut. Level tersebut antara di kisaran ini, yaitu di 101.967 ya. Area tersebut yang menjadi momentum untuk terjadinya koreksi. Jika mana area key supportnya terbreakout, maka besar kemungkinan koreksi menuju 101.96. Hal itu juga harus diwaspadai ya, level ini, area ini. Dan kemudian sebentar saya lihat dulu ya di sisi kiri. Kalau dari range-nya ya saat ini, dari level tertingginya ini, coba ini di area berapa ini, kita lihat dulu ya. Kita tandain juga area tersebut untuk mengingatkan kita area ini di kisaran
di 105.631 ya, 0.631 kita tandain dulu. Ini adalah level tertinggi ya untuk pergerakan indeks dolar, yaitu terjadi di bulan Januari ya, tanggal 6 Januari. Titik level tertinggi untuk pergerakan indeks dolar itu berada di area ini. Tentunya kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement, tentunya kita tarik dari titik tertingginya sampai dengan level terendahnya. Sebentar, turun ya, level terendahnya di area sini kurang lebihnya saya menemukan area 50% itu di 103.326. Hal itu juga wajib kita pantau ya, karena menurut saya kemungkinan besar antara hari Senin ataupun Selasa akan menuju wilayah area 50% atau area golden level, dan di sini bertepatan dengan target weekly kita ya, area golden level ini. Ini wajib dipantau area ini, area golden level, karena area ini juga berpotensi bisa terjadi penolakan atau terjadi koreksi ya, setelah nanti kita lihat pemantauan pattern terbentuk di wilayah tersebut, apakah membentuk bearish engulfing, bearish pin bar. Karena tentunya indeks dolar saat ini yang secara kita kasat mata pergerakannya memang kecenderungannya masih kuat naik. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam terlihat ya pergerakannya bergeraknya setelah rilis news itu bergerak yang cukup signifikan ya, kalau kita perhatikan dari pergerakan indeks dolar itu sendiri. Kemudian terjadi breakout area area resisten di 101.967, area ini breakout impulsive bullish dan bergerak pergerakan compression ya. Tentunya biasanya ada di sisi kiri itu ada penolakan. Coba kita lihat area penolakannya ya, tentunya yang mendekati area order block di time frame 4 jam ini ya. Kalau kita lihat ya, area drop base drop. Dan skenario saya untuk hari Senin pergerakan indeks dolar, tentunya saya melihatnya ada potensi kenaikan dari sesi Asia sampai nanti sesi Eropa ya, baik itu open gap up minimal sampai area sini ya, baru terjadi koreksi ya, minimal mendekati wilayah key supportnya, baru dia akan bergerak naik menuju area 50% sampai 61,8%. Ini kondisi ya, terjadi kenaikannya seperti ini menurut saya ya. Adapun nanti kalau terjadi pergerakan impulsif di bawah wilayah key supportnya ya, di bawah wilayah key support yang perlu kita perhatikan adalah area berikutnya menuju wilayah 101.967. Oke, area tersebut, dan ya make sense sih menurut saya ya, baik dia akan retest di area key support ataupun di area ini ya, area order block time frame 4 jam. Tentunya make sense jika mana terkoreksi dulu baru dia akan bergerak naik. Tapi sampai saat ini kalau secara pembalikan ya atau pembentukan reversal di time frame 1 jam masih belum ada ya, karena pergerakannya masih berbentuk pergerakan compression ya, membentuk sebuah pergerakan compression yang nanti kita lihat tentunya setelah dia rally itu pasti akan terjadi yang namanya correction, baru dia akan rally lagi. Secara wave kalau kita perhatikan saat ini masih bergerak pada wave ketiga ya. Ini adalah wave ketiga itu seperti ini. Sebentar saya tunjukkan wave ketiga. Ini adalah wave pertama. Oke, wave 1, wave 2. Ini adalah wave ketiga ya, wave ketiga. Setelah itu nanti akan terjadi wave keempat, baru dia akan menuju wave kelima. Ini pergerakannya ya menuju 5 wave. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar, dan selanjutnya saya akan membahas untuk news minggu depan seperti apa yang mempengaruhi kuat indeks dolar baik menguat ataupun melemah. Langsung aja kita lihat kalender ekonomi untuk minggu depan. Check it out. Oke, untuk data ekonomi minggu depan ya, di sini start data itu keluar tanggal 7 ya Februari, berarti hari Selasa. Tentunya hari Senin tidak ada news. Di sini ada balance of trade di mana pukul 20.30 ya atau setengah 9 malam. Data sebelumnya adalah minus 61,5 ribu. Tentunya kalau kita perhatikan forecastnya minus 68,8 ribu ya. Tentunya hal ini yang perlu kita perhatikan, ada penurunan
ada penurunan dari minus 61,5 menjadi minus 68,8. Jika mana hal ini terjadi, pastinya indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dan kemudian berlanjut di tanggal 8 Februari kita lihat, pukul 12 malam ya, ada Fed Chair Powell speak di sini, di mana The Fed akan membahas beberapa kemungkinan ya, yang tentunya setelah pasca beliau menaikkan suku bunga ya sebesar 25 basis poin, yang saat ini suku bunga Amerika menjadi 4,75%, tentunya dengan target penurunan inflasi sebesar 2% untuk tahun ini ya. Tentunya ini akan menjadi PR terberat Jeremy Powell ya, setelah melihat data ekonomi Amerika kemarin, non-farm payroll dan unemployment rate tumbuh bagus ya, memperkuat sektor tenaga kerja ya tentunya, yang dimana hal ini memperkuat kondisi ekonomi Amerika. Maka dari sini kan indeks dolar terjadi penguatan. Dan di sini akan nanti kita lihat program selanjutnya dari si Jeremy Powell, apakah akan lebih hawkish atau lebih dovish dengan hasil tersebut. Karena dengan adanya data non-farm payroll, unemployment rate pun ya, sampai dengan service PMI yang menunjukkan penguatan pada indeks dolar, kembalinya menguatnya sektor tersebut untuk ekonomi Amerika lebih baik dan lebih bagus. Di sini bisa meningkatkan inflasi Amerika, bisa naik ya, meskipun terakhir turun sebesar 6,5%. Dan di sini apakah nanti si Jeremy Powell akan lebih khawatir atau lebih melihat potensinya akan menaikkan suku bunga lebih besar, dan ini yang menjadikan sebuah PR si Jeremy Powell besok, yang akan menyampaikan pukul 12 malam ya, Fed Chair Powell speak ini. Tentunya nanti akan kita informasikan lebih lanjut ya untuk hasil pembicaraannya seperti apa, karena sifatnya di sini pasti akan sangat mempengaruhi indeks dolar itu sendiri dan kepada market-market yang lain. Kemudian initial jobless claim rilis tanggal 9 ya, seperti biasanya pukul 20.30 setengah 9 malam. Data sebelumnya ada 183.000 ya. Forecastnya ada kenaikan sebesar 189.000. Artinya di sini ada terjadi penguatan ya pada indeks dolar. Penguatan pada data initial jobless claim, yang akan mengakibatkan indeks dolar akan terjadi pelemahan pada hari Kamis. Dan kemudian hari Jumat ada Magician Consumer Sentiment. Ini juga sangat penting sekali, yang wajib kita pantau pukul 10 malam hari Jumat ya, akhir pekan. Previousnya 64,9, forecastnya adalah 65, ada kenaikan meskipun 0,01% atau 0,1% ya kenaikannya. Tapi di sini cukup 1,0% ya, cukup lumayan, dari 64,9 menjadi 65 ya. Posisinya di sini juga akan memperkuat indeks dolar, tentunya ada kenaikan di Magician Consumer Sentiment ini. Jika mana data ini sesuai dengan forecast, hasilnya di atas forecast sebesar 65 bahkan lebih, akan memperkuat indeks dolar ke depannya. Tentunya seperti itu, dan ini akan menambah PRC Jeremy Powell dalam mengambil keputusan untuk kenaikan suku bunga di bulan selanjutnya, yaitu di bulan Maret. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk saat ini ya, news untuk minggu depan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari apa yang kita sampaikan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.